Horas, Mejuah-juah, Hak-hoi, Enjuah-juah, Yahowu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk menghantarkan kita melewati tahun 2024 ini adalah firman yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 6-11 dengan topik, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam hitungan jam, kita akan meninggalkan tahun 2024 ini dan bersiap menyongsong tahun baru. Tahun 2025 yang penuh harapan dan sukacita. Menjelang pergantian tahun seperti ini, tentu saja kita pun disibukkan dengan berbagai hal. Ada yang mengerjakan pekerjaan rumah, agar rumah rapi dan bersih di akhir tahun. Ada juga sebagian dari kita, di tempat bekerja, ada yang mengejar target agar pekerjaan segera rampung sebelum akhir tahun. Serta mungkin juga, sebagian dari kita yang tengah dalam perjalanan pulang ke kampung untuk berkumpul bersama dengan keluarga, atau liburan akhir tahun di tempat wisata tertentu. Namun, satu hal yang patut kita syukuri, di mana kita dapat merasakan sukacita menjalani tahun ini, dan tiba pada hari terakhir di tahun 2024. Kalau kita melihat perjalanan waktu yang sudah kita lalui pribadi lepas pribadi, kita pun akan menyadari bahwa begitu banyak hal yang kita alami di tahun 2024 ini, baik itu hal suka maupun duka. Beberapa pencapaian spektakuler di luar ekspektasi, mungkin banyak yang berhasil kita raih, tapi ada juga kegagalan yang memungkinkan membuat kita kecewa. Dengan kata lain, ada banyak hal yang mungkin kita sesali, tetapi akan selalu ada hal yang patut kita syukuri. Jelang pergantian tahun, sangatlah wajar bila kita memiliki banyak pertanyaan tentang apa yang bakal terjadi mendatang. Apakah di tahun baru itu akan menjadi tahun yang penuh harapan, tahun yang penuh berkat? Atau, tahun itu membuat kita akan mengalami hal-hal yang mengecewakan? Tentu saja kita pun tidak tahu akan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai kita menghadapi tahun mendatang. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melalui segala sesuatu apapun itu yang bakal terjadi di tahun mendatang. Itulah yang menjadi pesan dari firman Tuhan di hari pergantian tahun ini. Surat 1 Petrus 5 ayat 6-11 ini, secara jelas dan tegas membantu kita untuk memiliki sudut pandang orang percaya yang menerima kasih anugerah Allah. Kita pun diminta untuk tidak terkaget-kaget dan kebingungan ketika kita menjalani tahun baru 2025 ini akan menghadapi pergumulan atau diperhadapkan beragam masalah yang membuat kita merasa kecewa atau menderita. Adanya masalah atau penderitaan adalah hal yang wajar, lumrah, dan sangat memungkinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus. Malah sebaliknya, nats renungan pergantian tahun ini menegaskan untuk bersukacitalah, apalagi ketika penderitaan yang dialami terjadi karena kita tetap berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu nats renungan ini bukan hendak mengatakan bahwa Tuhan adalah penyebab penderitaan ini. Penderitaan yang dialami adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Penderitaan menjadi bagian dari perjalanan iman kita kepada Allah.
Di dalam penderitaan itu diri kita ditempa dan diasah untuk menjadi makin dekat dengannya atau justru menjauhkan diri darinya dan berusaha menyelesaikan semua sendirian. Ingatlah bahwa Kristus pun menderita ketika Ia menebus dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang baru. Oleh karena itu, ketika mengalami penderitaan di dalam kebenaran yang kita pertahankan, sebenarnya kita sedang melatih diri untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu panggilan buat diri orang percaya yang sudah ditebus dosanya dan diselamatkan. Rasul Petrus telah menggambarkan bahwa masalah dan atau penderitaan pada hakikatnya adalah ditebarkan oleh iblis, yang akan datang silih berganti dan tidak akan pernah tidur, serta akan terus berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat dimasukinya, ataupun orang-orang yang dapat digoda dan dikuasainya. Memang kita sadar bahwa menderita bukanlah hal yang indah untuk dijalani oleh siapapun. Ada kalanya kita akan merasa kelelahan, muak, bahkan menyerah dengan penderitaan yang kita alami. Oleh karena itu, nats renungan pergantian tahun 1 Petrus 5 ayat 6-11 memberikan kita sebuah kiat khusus dalam menghadapi penderitaan, yaitu merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, memiliki iman yang teguh, serta berjaga-jaga akan setiap godaan yang mungkin datang di tahun yang baru. Dari nats tersebut, kita belajar tentang 4 kebenaran bagaimana supaya kita dapat hidup berkemenangan melawan penderitaan dan ataupun melawan godaan si iblis di tahun mendatang. Yang pertama, kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Baca 1 Petrus 5 ayat 6. Saat kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyembah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan akan meninggikan kita, artinya, Tuhan akan memberikan solusi atas pergumulan hidup, melindungi kita dan berperang mengganti kita saat melawan si iblis. Yang kedua, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Baca 1 Petrus 5 ayat 7. Orang-orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran hidup adalah orang yang tidak sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bila hidup seseorang dipenuhi dengan kekhawatiran, masalah akan membuat kita penderitaan yang mendalam, dan si iblis pun akan sangat mudah menggoda dan menguasainya. Marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memelihara kita orang yang bersungguh hati kepadanya, sehingga dapat hidup berkemenangan melawan penderitaan dan si iblis. Yang ketiga, kita harus melawan si iblis dengan iman yang teguh dalam Tuhan Yesus. Baca 1 Petrus 5 ayat 9. Dengan iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus, kita dapat lepas dari penderitaan dan menang atau mengalahkan si iblis. Sebab, saat kita melawan si iblis dengan iman yang teguh dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesuslah yang akan berperang ganti kita menghancurkan kuasa si iblis. Yang keempat, Allah sumber kasih karunia dan kuasa, akan memberikan kemenangan pada kita. Baca 1 Petrus 5 ayat 10 dan ayat 11. Allah adalah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita orang-orang percaya dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Allah juga akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita,
sesudah kita menderita sekian waktu lamanya. Dialah Tuhan kita yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Menjadi orang yang rendah hati dan mengakui kelemahan, bukan berarti menjadi sosok penakut dan menyerah dengan keadaan yang akan kita hadapi di tahun baru 2025. Justru sebaliknya, lawan kata dari rendah hati adalah sombong. Dan sebenarnya, orang yang sombong adalah orang yang penakut. Sebab orang yang sombong selalu berusaha menunjukkan eksistensi dirinya, selalu berusaha mendapatkan pengakuan kehebatannya dari orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang berani dan tidak akan mencari pengakuan tentang dirinya sendiri. Orang yang rendah hati menyadari bahwa segala hal baik yang milikinya ada bukan karena usaha dirinya sendiri, serta sadar penuh bahwa tidak semua hal bisa dikerjakannya sendiri. Hal ini juga berlaku ketika kita mengalami penderitaan dan memiliki masalah dalam kehidupan ini. Di mana ketika menghadapi penderitaan, orang yang sombong akan berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya lah yang paling menderita. Orang-orang sombong tidak akan berhenti mengeluh, dan akan terus berusaha mengandalkan kekuatannya sendiri. Sedangkan orang yang rendah hati akan memiliki sikap yang lain, ketika menghadapi penderitaan, dan akan mengakui bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Orang yang rendah hati akan berani menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu melakukan segala sesuatu di tahun 2025 tanpa pertolongan Tuhan. Orang yang rendah hati berani untuk membuka diri dan hatinya pada kuasa Tuhan yang lebih besar, untuk membantunya menghadapi setiap penderitaan yang ada. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat kita saat ini dan di tahun mendatang, tentu bukan tanpa tujuan, dan bukan juga suatu kebetulan. Tuhan pasti memiliki suatu rencana yang baik dengan keadaan dan posisi kita saat ini dan tahun depan. Bahkan, dalam keadaan yang kita pikir kita tidak berdaya, Tuhan pun dapat memakai kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kesadaran seperti itu akan mendorong kita untuk berupaya melakukan hal yang baik dan bermanfaat, yang menolong, dan menghadirkan sukacita bagi banyak orang. Memperlengkapi orang-orang percaya adalah hal yang Tuhan lakukan di sepanjang zaman. Tuhan memperlengkapi Musa dengan tongkat untuk membawa umat-Nya keluar dari Mesir. Tuhan memperlengkapi bangsa Israel dengan manna di tengah perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan memperlengkapi para nabi untuk menyampaikan nubuatan kepada umat. Tuhan juga memperlengkapi orang-orang yang dikasihi-Nya dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Inilah yang menjadi harapan kita, bahwa Tuhan juga akan memperlengkapi kita, terlebih dalam menyongsong tahun baru 2025. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita patut mengucap syukur bila Tuhan memperkenankan kita melalui tahun 2024 untuk masuk ke tahun 2025. Marilah kita memasuki tahun yang baru ini dengan menyerahkan hidup kita nan penuh pengharapan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kuasa penuh atas diri dan kehidupan kita, serta memiliki rancangan yang baik dalam meniti hari di tahun 2025 mendatang. Marilah kita hidup di dalam penyertaan-Nya. Demikian firman Allah yang menjadi renungan buat kita di penghujung pergantian tahun 2024 ini. Selamat beraktivitas dan berkarya, semoga kesehatan dan kesuksesan, serta berkat karunia lainnya,
senantiasa selalu melingkupi perjalanan hidup kita. Salam dari seorang anak manusia Nalilu bernama Hasudungan Sila N, domisili di Tuhan di Bakama Buhina Tuhan. Jala di Pasorkon Madamina Tutoti.